and on we'll Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya di channel Putri Ramadan Lazuardi. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Berikut profil saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Lazuardi, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Video ini kita buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, komen, and like ya. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep budaya organisasi sekolah efektif. Yang kedua, karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga, tipe budaya organisasi. Yang keempat, unsur budaya organisasi. Yang kelima, fungsi budaya organisasi. Dan yang keenam, ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Yang pertama, konsep budaya organisasi sekolah efektif. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Lantas, apa budaya organisasi sekolah efektif itu? Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Topik selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Jadi ada 10 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inisiatif individu. Yang kedua, toleransi terhadap resiko. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, dukungan manajemen. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, identitas. Yang kedelapan, sistem penghargaan. Yang kesembilan, toleransi terhadap konflik. Dan yang terakhir, pola komunikasi. Nah, jadi dari setiap karakteristik ini berlangsung pada satu kontinum dari yang rendah ke tinggi. Dengan menilai organisasi berdasarkan karakteristik tersebut, akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi. Selanjutnya, tipe budaya organisasi. Tipe budaya organisasi yang pertama ada open and participative system. Jadi, open and participative system ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua ada close and autocratic culture. Jadi ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan pemimpin yang otokrasi dan kuat. Selanjutnya ada unsur budaya organisasi. Unsur budaya organisasi ini terdiri dari asumsi dasar, adaptasi, citra dan brand yang khas, acuan perilaku, pewarisan, berbagai nilai, pedoman mengatasi masalah, pemimpin, dan seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Selanjutnya adalah fungsi budaya organisasi. Fatah tahun 2012 menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Dan yang ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya.
Sementara itu, menurut Hikmat, fungsi budaya organisasi itu yang pertama adalah pembeda dari organisasi yang lain, yang kedua identitas anggota seluruh organisasi, yang ketiga komitmen anggota di atas kepentingan bersama, yang keempat perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, dan yang kelima mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Nah, adapun ciri-ciri budaya sekolah efektif yaitu adanya kerjasama, adanya rasa saling percaya, dan adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Nah, demikianlah materi kita mengenai budaya organisasi sekolah. Semoga dapat bermanfaat, tetap semangat, dan selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.